Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini yang paling ditunggu-tunggu, mari kita lanjutkan review dari drama When the Phone Rings yang makin seru tentunya. Bagaimana lanjutannya? Ini dia, bye Mimin. Setelah apa yang terjadi dengan Hong Hee-ju, di sanalah Baek Sahon ingin kembali ke masa lalu, ke 3 tahun yang lalu, tepat di mana hari itu adalah hari pertama pernikahan mereka. Baek Sahon yang bersikap sangat dingin kepada Hong Hee-ju pada saat itu, bahkan di hari pertama mereka menikah, dia menyuruh Hee-ju dan dirinya di kamar yang terpisah, bahkan tidak boleh mendatangin kamar masing-masing. Seolah-olah mereka itu memang benar-benar tidak pernah menikah satu sama lain. Bahkan ketika keesokan paginya Hee-ju membuatkan dia sarapan, dia enggak mau makan dan bilang sama Hee-ju bahwa untuk jangan pernah membuatkan dia sarapan lagi. Karena mereka itu benar-benar bukan suami istri, menurut Baek Sahon pada waktu itu. Pada tahap inilah sebenarnya penyesalan dari Baek Sahon. Andai dia bisa mengulang waktu, dia pengen balik ke Hee-ju dan bilang sama Hee-ju bahwa apa yang diucapkan tadi dia tarik lagi dan mereka ingin saling mengenal satu sama lain. Tapi ya semuanya sudah sia-sia karena sudah berlalu. Penyesalan memang datang terlambat kalau misalkan di awal itu namanya pendaftaran. Nah, setelah kehilangan Hee-ju, Baek Sahon langsung mencoba melakukan pencarian dengan memanfaatkan lokasi yang dia pasang di HP-nya Hee-ju. Tapi ketika dia sampai di sana, dia nggak menemukan apa-apa. Setelah itu dia langsung mendapatkan kabar dari detektif dan mengatakan bahwa mereka sudah menemukan di mana lokasi Hee-ju itu menghilang terakhir. Mereka menemukan sepatu Hee-ju di lokasi namun gak menemukan apa-apa lagi karena kemungkinan besar mobilnya itu jatuh ke air karena melaju dengan kecepatan yang cukup tinggi. Gak lama setelah itu datanglah orang tuanya Hee-ju bersama dengan Hong In-na juga. Ibu Hee-ju terutama dia sangat terpukul banget karena dia belum siap kehilangan anaknya. Dan ternyata orang tua Baek Sahon juga datang tapi cuma ayahnya aja. Dan terjadilah keributan antara ayah tirinya Hee-ju dan juga ayahnya Baek Sahon. Dan ketika dicek sama Sahon kenapa ibunya gak datang dan dia cukup penasaran. Lalu dia minta tolong sama Pak Detektif untuk ngecek kamera CCTV di lokasi kejadian. Tapi ternyata itu gak ada. Bahkan di mobil ibunya Baek Sahon juga dia cek ternyata rekaman dashboard di mobilnya itu dihapus. Jadi sangat-sangat mencurigakan dong. Lalu dia minta tolong sama detektif untuk memulihkan data-datanya. Dan ternyata Baek Sahon itu keciduk sama ibunya. Lalu Sahon langsung bertanya kenapa dia itu nggak datang di TKP dan bahkan dia nggak nangis sama sekali. Padahal kan di sana juga ada anak kandungnya, si psikopat bangke itu. Nah, terus dia bilang sama Sahon bahwa dari dulu selama 20 tahun dia sudah merasakan sakit, selalu mencari-cari di mana keberadaan anaknya yang dia kira sudah meninggoy dan bahkan dia nggak tahu tubuhnya di mana, dan itu yang membuat dia sakit hati kepada Baek Sahon. Walaupun itu adalah kesalahan dari kakeknya Baek Sahon, tapi dia tetap membalaskan dendam kepada Baek Sahon agar merasakan penderitaan yang sama dengan dia dengan cara kehilangan Hong Hee-ju gitu kan. Keesokan harinya pasca pengumuman yang diberikan oleh Baek Sahon, akhirnya Ji Sang-woo itu cerita semuanya sama Yuri. Ya terutama tentang Hee-ju itu adalah istrinya Baek Sahon, itulah yang mau dia ceritakan kemarin. Tapi dia pengen Baek Sahon yang menyampaikan secara langsung gitu. Terus dia juga menyampaikan sama Yuri bahwa Hee-ju itu ternyata bisa ngomong, dia tuh gak bisu sama sekali. Nah kagetlah Yuri dan dia langsung pengen menemukan Hee-ju karena dia pengen langsung mendengarkan suara Hee-ju. Karena kan kata Sang-woo suaranya itu sangat-sangat bagus banget dan juga merdu. Sang-woo dan juga Yuri ternyata dalam perjalanan untuk membantu Pak Kang dan juga relawan-relawan di sana untuk melakukan pencarian di manakah Hong Hee-ju berada. Semua orang-orang yang sayang kepada Hee-ju terutama rekan-rekan kerjanya sebelumnya ikut melakukan pencarian, begitu juga dengan Sang-woo dan juga Yuri. Terus kan detektif menemukan HP-nya Hee-ju dan langsung diberikan kepada Baek Sahon. Dan Sahon bertanya sama si detektif ini apakah sudah ada surat penangkapan untuk emaknya dia, tapi ternyata nggak ada karena mereka itu nggak punya cukup bukti dan nggak mungkin bisa cuma kata-kata aja, makanya surat penangkapannya itu nggak keluar. Dan orang tuanya dia, ayahnya si Sahon dan juga ibunya itu melakukan klarifikasi kepada publik untuk memperbaiki citra mereka lagi bahwa apa yang disampaikan Baek Sahon tersebut beberapanya ada yang keliru. Terus temannya Baek Sahon langsung nanya nih dan juga mengatakan bahwa dia memiliki bukti-bukti yang mengatakan bahwa anak mereka itu memang psikopat banget. Dan itu ternyata dia rekam pembicaraan dia dengan
Park Duje, di mana waktu itu Duje cerita awal mula dia bertemu dengan Baeksaon asli, di mana 2 tahun sebelumnya datanglah si Baeksaon asli itu marah-marah di kantornya mereka dan pengen bertemu dengan Baeksaon si Pak Jubir. Tapi ternyata nggak diizinkan, dan ketika dia lihat emosi dari mimik wajah si Baeksaon asli, dia mengira si Bangke itu juga adalah salah satu korban, karena kan dia juga melihat si Bangke itu pergi ke rumah tempat saudara kembarnya itu menghilang terakhir. Makanya setelah itu dia ajak kerjasamalah si Bangke itu. Karena bukti percakapan yang disampaikan sama temannya Baeksaon, ketar-ketirlah orang tuanya Saon, terutama ibunya yang awalnya sok-sok tenang, ternyata dia langsung ketar-ketir ketika semuanya terbongkar. Lalu gak lama setelah itu datanglah detektif dan melakukan penangkapan kepada ibunya Baeksaon. Hahaha, mampus kau nenek lampir, kena juga kau kan. Setelah itu dia kira detektif nangkap dia itu karena atas penghilangan dan juga penculikan Hong Hee-ju, tapi ternyata tidak. Nah, dia itu ditangkap karena sudah terbukti penghilangan nyawa kakeknya Baeksaon, mertuanya sendiri. Kagetlah dia dari mana si detektif menemukan rekaman video itu, padahal kan seharusnya nggak ada. Nah, ternyata rekaman itu diberikan oleh Baeksaon si Pak Jubir karena ternyata di cincin kakeknya itu adalah kamera tersembunyi yang awalnya dulu kakeknya kasih dia itu cuma di H-1 sebelum kakeknya meninggoy. Dia pasangkan lagi cincin itu dan terciduklah si mak lampir Bangke si satu ini menghabisi nyawa kakeknya Baeksaon. Dia melakukan itu karena dia nggak terima atas yang dilakukan kepada anaknya, dan dia juga tahu bahwa si Pak Jubir Baeksaon adalah anak kandung dari mertuanya. So ya mereka itu ipar sebenarnya. Karena dia nggak mau menurutin permintaan mertuanya dan bahkan kakeknya Saon tuh nggak mau minta maaf, akhirnya dia menghilangkan nyawanya mertua sendiri. Dia juga mengatakan dengan jelas kepada Saon bahwa Saon adalah anak dari kakeknya. Namun Saon nggak peduli, dia cuma pengen tahu di mana keberadaan Hee-ju sekarang. Dia pengen tahu di mana ibunya menyembunyikan Hee-ju, tapi ibunya nggak mau bilang karena dia bilang bahwa ya secara logikanya kalau dipikir-pikir nggak mungkin juga dia membiarkan Hong Hee-ju itu masih hidup hingga sekarang. So artinya dia bilang bahwa dia udah mungkin ngekill Hong Hee-ju gitu. Terus kan emaknya Hee-ju dia itu bener-bener udah nyesel banget, dan sebenarnya dia itu sesayang itu kepada Hong Hee-ju. Dia terpaksa melakukan itu, kayak maksa Hee-ju nikah sama orang kaya segala macam karena dia nggak mau hidupnya Hee-ju itu sama kayak dia. Tapi sekarang itu kayak bener-bener nyesel banget dan tahu bahwa apa yang dilakukan itu salah. Dan Ina melihat penyesalan dari ibunya Hee-ju, lalu dia minta tolong sama ayahnya untuk mengungkap semuanya kejahatan-kejahatan dari keluarganya Baeksaon. Dan setelah itu ibunya Hee-ju juga memberikan informasi kepada suaminya tentang di berita, dimana kan terlihat bahwa ibunya Saon itu ditangkap atas dugaan penghilangan nyawa yang kemungkinan itu adalah Hee-ju yang dia hilangkan nyawanya. Terus kan terungkap di hari Hee-ju itu mengalami kecelakaan bersama si Bangke Baeksaon asli, ternyata mobilnya itu nggak masuk ke air. Nah pada waktu itu kan sekretaris ibunya Saon itu menyelamatkan si Bangke dan juga Hee-ju. Jadi Hee-ju itu emang diculik sama emaknya Baeksaon. Dan Saon tahu betul niat dari emaknya karena dia nggak mungkin menghabisin Hee-ju gitu aja karena dia pengen melihat Saon tuh menderita. Dan ternyata rekaman di dashboard mobil ibunya Saon tuh berhasil dipulihkan, dan terlihat juga akhirnya rekaman ini juga bisa terlihat bahwa selama Hee-ju menghilang itu emang dia disekap sama ibunya Baeksaon, dan Hee-ju nggak mau makan karena dia tahu rencana busuk dari ibu Baeksaon ini adalah untuk membuat Baeksaon menderita. Jadi Hee-ju itu kayak pengen mengakhiri semuanya karena dia udah muak banget dengan kelakuan emaknya Baeksaon. Dan setelah itu Saon dikasih tahu sama detektif bahwa mereka sudah menemukan keberadaan Hee-ju. Ketar-ketirlah si mak lampir ini. Saon dan juga detektif langsung pergi menuju ke lokasi di mana seharusnya Hee-ju disimpan sama si ular itu. Dan ternyata di sana udah ada sekretarisnya dia, dan dia juga udah memesankan sama sekretarisnya kalau misalkan terjadi apa-apa sama si ular ini, ya dia harus menyelamatkan si Bangke dan juga harus menghabisi Hee-ju. Nah setelah itu karena dia udah melihat berita kan kalau si mak lampir itu ditangkap, dia pergilah ke Hee-ju dan untung aja dia itu
tidak menghabisi nyawa Hiju, melainkan dia menyuruh Hiju untuk segera kabur secepat mungkin. Langsung pergilah Hiju berlari secepat mungkin keluar dari sana. Dan Baeksaon serta detektif sedang menuju ke lokasi itu karena lokasinya cukup jauh. Dan si Baeksaon asli itu nggak dibukakan pintu sama sekretaris emaknya. Dan dia pun marah-marah karena dia dikurung di sana dan dia nggak terima akan hal itu. Kalau misalkan dia keluar dari sana, dia bakal membalaskan dendamnya kepada si sekretaris ini. Nah, ternyata dia itu kan juga berusaha untuk membuka pintunya. Cuma dia masih ragu-ragu dan membiarkan agak lama biar Hiju itu bisa lebih jauh larinya dari lokasi itu. Nah, tapi nggak lama setelah itu datanglah ayahnya Baeksaon dan dia menyuruh dan juga memaksa si sekretaris untuk segera membuka pintu itu. Terpaksalah dia buka. Nah, Hiju sebenarnya udah nggak terlalu jauh dari sana dan dia bisa-bisanya terjatuh ke sandung karena dia kan udah nggak makan beberapa hari dan dia akhirnya jatuh pingsan. Aduh, ada aja dramanya. Nah, si bangke ini setelah dibukakan pintu, dia tetap nggak nerima ayahnya karena dia itu nyangka kalau misalkan ayahnya itu yang sudah salah satu ikut berusaha untuk menghilangkan nyawanya, sehingga setelah itu dia menghabisi nyawa ayahnya dan juga si sekretaris kayaknya ya. Cuma nggak tahu siapa yang meninggal di antara mereka. Setelah itu dia pergilah mencari Hong Hiju dan untung juga Hiju pada saat itu langsung tersadar tapi udah keburu. Si Baeksaon asli bangke ini mencari Hiju dan juga keluarnya dekat dengan Hiju. Hiju mencoba untuk bersembunyi dan gak lama setelah itu dia melihat ada mobil yang datang. Dia langsung berlari ke mobil itu yang ternyata mobil itu adalah milik suaminya si Baeksaon. Tapi dia keciduk juga sama si bangke itu. Dan setelah itu akhirnya setelah sekian lama mereka berdua akhirnya berjumpa lagi. Saon langsung memeluk Hong Hiju karena dia udah kangen banget dan dia seneng banget karena istrinya ternyata masih hidup. Setelah itu Saon bawa Hiju pulang dan dia bilang semua udah berakhir, tapi Hiju bilang belum karena si bangke itu masih berkeliaran di sana. Detektif langsung membagi dua tim, satu tim untuk mencari si bangke itu dan satu tim lagi termasuk dia pergi mengawal Baeksaon dan juga Hong Hiju. Nah, ketika Saon dan Hiju lagi dalam perjalanan pulang, diembat lagi sama si bangke, si bau amis ya kan. Nah, akhirnya Saon bilang sama Hiju biar dia keluar Hiju di mobil aja. Walaupun Hiju juga mengizinkan itu karena dia takut nanti Saon ini kenapa-kenapa ya kan. Tapi Saon bilang dia bakal baik-baik aja. Dia harus menyelesaikan semuanya dan juga mengatakan apa sebenarnya mau dari si bangke ini. Nah, Saon keluar dan dia bilang bahwa dia itu nggak berniat apa-apa untuk mengambil segalanya dari Saon asli. Tapi dia tetap pengen bahwa si Pak Jubir ini harus menderita karena dia adalah anak dari kakeknya, orang yang sudah berusaha menghilangkan nyawanya. Dan karena situasinya sangat sudah tidak kondusif, detektif langsung menyuruh rekan-rekannya balik ke sana lagi ke lokasi mereka sekarang untuk melakukan penyelamatan kepada Hiju dan juga Saon. Nah, setelah itu kan si bangke itu kayak membisikkan sesuatu kepada Baeksaon dan cuma nggak dikasih tahu apa yang dikasih tahu sama dia, sehingga juga membuat Hiju itu penasaran karena ekspresi Saon pada saat itu langsung menatap Hiju dengan tatapan yang sedih banget hingga mengeluarkan air mata. Nah, itu tuh entah apa yang dia bilang sama Saon ya kan. Dan setelah itu para detektif datang dan mencoba untuk menghentikan si bangke itu. Lalu dia menodongkan dornya kepada Baeksaon dan terdengarlah suara dor. Cuma nggak tahu siapa yang ketembak. Setelah itu giliran Hiju yang berhayal. Nah, jadi Hiju itu berhayal bahwa Saon itu mengajak dia berbaikan dan ya mengajak dia menikah lagi seperti biasa dan menikmatin pernikahan mereka. Hiju juga mengakuin bahwa dia sudah mencintai Baeksaon dimulai dari ketika Baeksaon itu menggendong dia pada waktu mereka kecil. Dan seperti yang kita duga bahwa ini juga adalah hayalan dari Hong Hiju ketika mereka menikmatin hari Natal bersama, masang pohon Natal, memasak bersama, vakum cleaner ya kan. Dan itu semuanya hanya hayalan saja ya. Hanya hayalan saja. Karena sekarang Hong-hiji itu sendirian dan nggak tahu tuh Baeksaon kemana. Dan setiap hari dia nunggu telepon dari Baeksaon dan dia coba telepon juga tapi nggak aktif sama sekali. Hong Hiju sangat penasaran sebenarnya apa sih kata-kata dan juga kalimat yang disampaikan sama si bangke itu kepada Baeksaon di malam waktu itu. Nah, beberapa saat kemudian ada nomor 604 yang masuk
ke teleponnya Hong Hee-ju. Dan ketika dia ngomong, dia kira kayaknya itu adalah suaminya Baek Saon. Betulkah? Kita lihat mana kelanjutan kisahnya di episode ending besok. Thank you for watching guys. See you next video. Bye bye. The end's in sight for me, but let's be really real. Anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real. Anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God.